Ya, Dengar halo, Ustaz. Iya, dengar Pak. ya? Ya lanjut. Iya, dengar Ustaz tadi habis. Dengar. Ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu bayan wa anzal qur'ana wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'a wa hudaw wa rahmatan lidzawil imani la raiba fi wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lidzawil ayqani wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairil khalaiq minal insani wal jannil ladzi nawwaral quluba wal qubura nuruhu wa rahmatul lil alamin zuhuruhu wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayati wa nashirul furqan wa ala man tabi'ahum bil imani wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan dan menurunkan kepadanya Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai sehat, obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Dia Al-Quran sebelah dan nur bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Salawat dan juga salam yang sempurna kita limpahkan ke atas makhluk yang paling sempurna di sisi Allah dari golongan manusia dan jin, yang nurnya menerangi hati dan kubur manusia, kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam. Semoga salawat dan salam kita terlimpahkan ke atas keluarganya juga, kepada para sahabat-sahabatnya, karena tentang hidupnya berdasarkan Al-Quran, semoga juga terlimpah ke atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai ke hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali, yaitu kita insya Allah belajar bersama di sini untuk memperbaiki yang pertama ya, memperbaiki memperbaiki untuk cara yang benar atau yang Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada para alim ulama, dari alim ulama kepada para ustadz atau kiai, dari kiai dan ustadz sampailah ke kita insya Allah. Amin. Allahumma amin. Untuk malam ini saya ingin membahas ya sedikit untuk pengetahuan buat kita. Yang pertama, saya mau tanya dulu sebelum saya menjelaskan panjang lebar. Adakah yang tahu di antara kita berapa jumlah ayat yang ada di Al-Quran? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Enam Jumlah enam puluh enam ayat. 666 ya. Oke, kita akan bahas masalah ini biar kita ya, biar kita tahu bagaimana terjadinya apa namanya penjumlahan sehingga menjadi 666 ini yang 666 itu yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya ya. Kita akan bahas masalah ini kalau mohon disimak dengan baik supaya kita tahu ya dari mana pembahasan ini ya kan, dari mana jalurnya dan bagaimana biar kita paham insyaallah. Mungkin kita, ya, ayat ini adalah jumlahnya 6.666 ya. Tapi yang perlu kita pahami akan tetapi baru-baru ini yang belajar tajwid beli wah ayat itu adanya 6.236. Nah, kita terpikir dalam hati, dari mana? Kenapa?
masalah bahas. Mohon supaya tapi ini hanya 6.666. Lalu bagaimana? Kenapa sekarang datang 6.236? Jawabannya, apa yang dikatakan semuanya dua-duanya benar. Sahih ya. 6.666 itu sahih, 6.236 juga sahih. Ketika kita menyampaikan seminar tajwid ya, jumlah Al-Qur'an ramai yang kita kenali yaitu yang saya katakan pertama tadi di awal yaitu 6.666. Perkara ini sangat umum, bahkan bisa dikatakan seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia umat Islam ayat suci di Al-Qur'an ini ada 6.666 ayat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jumlah ayat Al-Qur'an menurut ulama. Nah, kita sekarang berpacu kepada para ulama ya, yang menyampaikan fatwanya, yang menyampaikan risalahnya kepada kita supaya kita tahu. Ulama Al-Qur'an telah membuat kajian dalam penjumlahan atau yang berkaitan dengan jumlah banyaknya surat di Al-Qur'an atau ayat di Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an tentang persoalan ini telah diperincikan dalam satu jurusan ilmu. Nah, yang menjelaskan masalah berapa jumlahnya, berapa banyaknya itu ada ilmu yang menyampaikan yang di situ apa nama ilmunya, yaitu ilmu yang dipanggil fawasil. Apa itu ilmu fawasil? Kita jelaskan. Ilmu fawasil itu artinya kajian tentang penetapan persepadanan antara ayat atau bahasa mudahnya ilmu tentang penentuan dan ayat di Al-Qur'an. Nah, ini namanya ilmu fawasil ya. Nah, di situ diterangkan, di situ dijelaskan berapa banyaknya ayat di Al-Qur'an. Nah, mungkin selama ini kita penasaran ya, dan kita banyak mendengar dengan yang sudah kita terangkan tadi. Secara ringkasnya, ada ulama fawasil bersepakat bahwa jumlah ayat Al-Qur'an lebih dari, nah ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa jumlah ayat Al-Qur'an ini lebih dari 6.200. Nah, ini sepakat para ulama ya, dari ulama yang telah menjumlahkan ataupun menghitung banyaknya ayat, beliau semuanya sepakat bahwa ayat Al-Qur'an ini melebihi dari 6.200. Berarti tadi kategori yang 6.666 sudah bebas ya, dalam arti bebas ada di atas seperti itu. Nah, sekarang kita melihat dagangan atau penjelasan dari para ulama menerangkan kita, yaitu ulama dari Madinah, beliau ayat 6.200. Nah, ini ulama dari Madinah, kita catat dulu ya kan, pertanyaan kan. Ulama beliau mengatakan bahwa ayat Al-Quran ini jumlahnya ada 614 sama dengan tadi ulama dari awal. Yang pertama yang pertama tadi yang awal selisih dan naik ya, namanya masuk 600. Kita lihat yang ketiga, ulama Makkah ya. Di dalam Al-Qur'an ini ada sekitar 6.210. Lalu mungkin pertanyaan buat kita, kok enggak sampai 6.666 ini ya, yang kita mungkin selama ini dengar. Nah, nanti kita bahas ini. Ya, ini ulama fawasil yang telah mengumpulkan berapa banyaknya ayat, beliau menyampaikan di sini kepada kita semua untuk kita ketahui berapa banyaknya ayat di Al-Qur'an ini. Yang selanjutnya yaitu dari Damas
Damaskus ya. Dari ulama Damaskus, beliau menyampaikan bahwa ayat di dalam Al-Qur'an ini ada 6.226 ayat. Ini dari Damaskus. Dari Basri ya, atau Basria, kemarin sudah kita bahas ya. Ini ulama dari Basri ini menyampaikan atau mengatakan bahwa ayat di dalam Al-Quran ini ada 6.204 ayat. 6.204 ayat. Terus yang terakhir dari Kufa, beliau menyampaikan bahwa ayat di Al-Quran ini adanya 6.236 ayat. Nah, kita mungkin masih bingung di sini. Kenapa nggak sampai ke 6.666 ini ya, 66 ini ya. Nah, ini pertanyaan kita. Perhatikan ya. Pendapat ketujuh ulama ini dari Kufa, pendapat ini yang digunakan dalam mayoritas mushaf, mayoritas mushaf qiraat haf dari Imam Asim yang kita pelajari ya. Yang insya Allah kita pelajari ini, beliau mengatakan pendapat ini yang digunakan dalam mayoritas qiraat haf Imam Asim Tatibiyah yang insya Allah kita pelajari di sini. Jika ada pertanyaan, kenapa perbedaan tersebut berlaku? Nah, ini pertanyaan kita pasti ya. Kenapa perbedaan ini berlaku? Apa alasannya? Nah, ini yang perlu kita buka pikiran kita untuk bisa menjawab sampai ke 6.666 tadi. Jawabannya itu adalah yang pertama panjang ya. Karena kenapa? Untuk kita bisa mengetahui ini, yang pertama kita harus pelajari dulu ilmu fawasil yang tadi kita jelaskan ya. Itu yang pertama. Kita harus pahami dulu ilmu fawasil atau ilmu hitung-hitungan di dalam menghitung ayat suci Al-Quran. Dan di sini kita tetap fokuskan persoalan utama. Nampaknya tadi kita itu pasti bingung ya, di mana di sini tidak ada satupun ulama yang menyebutkan bahwa ulama ada yang mengatakan bahwa bilangan Al-Quran atau banyaknya ayat di Al-Quran 6.666. Pertanyaannya, dari mana datangnya pendapat 6.666? Nah, sekarang kita masuk ke situ ya. Dari mana datangnya ini? Biar kita paham ya. Nah, datangnya pendapat ini, kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa banyaknya Al-Quran ini 6.666 ayat, ya. Ini diterangkan di kitab Aqidah An-Najin, di mana dalam kitab tersebut dinyatakan jumlah Al-Quran adanya 6.666 ayat. Nah, yang menerangkan masalah 6.666 ayat ini ada di kitab Aqidah An-Najin, ya. Seperti itu. Lalu bagaimana, kenapa di sana diterangkan demikian menjadi 6.666? Ini pembahasannya yang perlu kita pahami, kita tulis supaya kita tahu. Yang pertama, bahwa di Al-Quran berkaitan dengan menyuruhnya berbuat kebaikan, ya, ada 1.000 ayat. Nah, ini pahami dulu ya. Saya ulangi, bahwa di ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menyuruhnya kebaikan kepada kita umat manusia ada 1.000 ayat. Oke, berarti tinggal 5.006. Nah, biar kita paham dari mana 6.666 ini, biar kita paham ya, ke sana poinnya ya. Yang selanjutnya, di Al-Quran, surat ataupun ayat yang menjelaskan ataupun menerangkan kepada kita untuk mencegah kemungkaran juga ada 1.000 ayat. Sudah 2.000 ya. Ada 1.000 ayat di Al-Quran yang menerangkan kepada umat manusia untuk mencegah yang namanya kemungkaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, di Al-Quran ada 1.000 ayat yang dimana di situ menjelaskan kepada kita akan dijanjikannya suatu pahala bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Itu ada 1.000 ayat ya di situ. Berarti ada 3.000 ya Bunda ya, biar kita paham nih ya. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Paham ya? Munculnya 6.666 ini paham ya? Oke ya. Iya, paham. Lanjut. Paham ya? Terus yang selanjutnya yang keempat, bahwa di ayat Al-Quran janji Allah kepada kita akan dibalasnya suatu siksa bagi orang-orang yang melakukan
melakukan kejahatan ataupun melanggar perintah agama, di situ juga ada 1000 ayat. Sampai di sini berapa Bunda? 4.000 ya? Paham ya? Oke, alhamdulillah kalau paham, biar kita tahu jalurnya ya. Yang selanjutnya, bahwa di Al-Quran, surat ataupun ayat yang berkaitan dengan yang membandingkan tentang sesuatu ya, dengan sesuatu yang lain, yang membandingkan ya. Mungkin kita banyak coba seperti ini contohnya kata satu firman Allah ya. Coba cari atau buatlah ayat yang semisal dengan Al-Quran itu, perbandingan ya. Ayat-ayat yang seperti itu salah satu contohnya insya Allah. Nah, ini ayat perbandingan ya. Juga adanya 1000 ayat di Al-Quran ya. Yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Berapa Bunda? 4.000. Berarti tinggal 2.000 berapa? 666 ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu yang keenam. Bahwa di Al-Quran ayat yang berkaitan dengan kisah dan kabar, kisah ataupun kisah para nabi ataupun kisah asbabun para orang-orang yang dulu seperti Al-Kahfi contohnya ya. Nah, ini juga adanya 1000 ayat. Sudah 5.000, berarti tinggal 1666 ya. Paham ya? Oke. Terus yang selanjutnya. Di Al-Quran ada 500 ayat yang dimana di dalamnya menerangkan tentang halal dan haram. Sudah berapa Bunda? 5.500. 5.500. Nah, kita tulis nih biar kita paham ya. Oke, 5.500. Yang selanjutnya berarti tinggal 166 ya. Sepakat semuanya ya. Sepakat ya, biar kita paham ya. Yang selanjutnya bahwa di Al-Quran ini surat ataupun ayat yang berkaitan dengan doa dan tasbih. Nah, kita meminta doa ataupun tasbih kepada Allah itu adanya 100 ayat. Berapa semuanya, Bunda? Digabung, dikumpulkan. 4.600. 6.600 berarti tinggal 66 ya. Nah, biar kita paham. Ya. Terus yang selanjutnya yang terakhir, nah, bahwa ayat Al-Quran atau ayat di Al-Quran ini yang menerangkan tentang nasak dan mansuh yaitu ada 66. Sampai di sini maka ada ulama yang mengatakan bahwa banyaknya ayat di Al-Quran menjadi 6.666 ini, inilah alasannya yang kita terangkan barusan. Bisa dipahami ya? Ya Bunda ya? Insya Allah Ustaz. Paham ya? Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi. Lalu bagaimana dengan tadi pernyataan, katanya tadi kan gini ya. Tadi saya di awal menerangkan ada 6.236. Ya, nah kita cari lagi ini kuncinya dari mana, ini asalnya. Betul nggak? Ya kan? Supaya kita tahu ya. Berdasarkan pendapat yang dibentangkan atau yang dijelaskan di atas, kita sudah mendapati dan kita bisa memahami dari mana tumbuhnya atau lahirnya dari ulama yang menyampaikan bahwa ayat itu adanya 6.666 ayat. Fakta yang sahih dan tepat jumlahnya adalah yang saya katakan tadi. Yang sahih, yang tepat jumlahnya adalah 6.236. Kok bisa ini? Taunya dari mana kamu? Kok bisa kamu berani menyampaikan 6.000? Mungkin ada bertanya ke saya pastinya. Karena ini adalah pernyataan yang baru. Ya. Sekarang begini. Jika Anda ingin kepastian, ya, coba ambil kalkulator, ya. Coba buka Al-Quran, kemudian Anda tambahkan jumlah setiap ayat 114 surah, ya. Tambahkan di situ. Berapa jumlahnya? Coba. Sampai enggak? 6.236. Coba. Coba tambahkan nih. Kita pakai kalkulator biar kita paham nih. Sampai enggak, Bunda? Tunggu Ustaz. Uji dulu Ustaz. Uji dulu. Ini betul. Harus diuji ya. Untuk memastikan. Aduh, nanti dua kalkulator ini. Dua HP. Iya, ini belajar ini kita sama iya kan?
untuk paham gitu. Karena selama ini kita taunya kalau ditanya umat Islam berapa banyaknya Al-Quran, apa ayat di Al-Quran? 6.666. Nah, ternyata 6.666 tadi pemecahannya. Bunen, Disebutkan Bunen, banyaknya. Coba, yuk. Bu Neni, Ibu Neni. Siapa yang on? Bunda, saya lagi libur, maaf. Enggak. Maksudnya apa namanya? Saya buka baru jumlah di situ pakai kalkulator, Bu Nen, boleh? Coba Boleh, ini Bunda. kita mencari jawaban ya supaya kita Iya. berbicara ini enggak pakai akal kan gitu ya. Memang betul-betul terbukti sahih gitu ya. Al-Fatihah 7, Bu Nen. Coba. Satu ini HP kalau dua. Bu Nen. Al-Baqarah 286 tambah 286. Al-Imran 200. Anisa 176. Al-Maidah 120. Iya, Al-An'am 165. Al-Araf 206. Al-Anfal 75. Al-Tobah 129. Yunus 109. Hud 123. Yusuf 111. Arad 43. Ibrahim 52. Al-Hijr 99. An-Nahl 128. Al-Isra 111. 111. Al-Kahf 110. Ya. Maryam 98. Taha 135. Ya. Al-Anbiya 112. Iya. Supaya enggak setengah mati kalau saya bilang 100, Ibu Nedi tinggal 112 gitu maksud saya. Al-Had 78. Al-Mu'minun 118. An-Nur 64. Al-Furqan 77. Asyura 227. An-Namal 93. Al-Qasas 88. Ankabut 69. Ar-Rum 60. Luqman 34. As-Sajdath 30. Al-Azab 73. Saba 54. Fatir 45. Yasin 83. As-Safat 182. Sod 88. Az-5 75. Ghafir 85. Iya. Fusilat 54.
Maisura 53. Al-Juhruf 89. Ad-Duhan 59. 59. 59. Ajasiyah 73. 37 ya Allah. 37. Heeh. Iya, 37. 35. 38. 38. 29. 18. Iya. 45. 60. 49. 62. 55. 78. 96. 29. 22. 22. Udah? Bu Nen? Ibu Neni? 24. 13. 14. 11. 11. 11 lagi. 18. 12. 12 lagi. Iya, iya. 30. 52. 52 lagi. 44. 28. 28 lagi. 20. 56. 40. 31. 50. 40. 46. 46. Iya. 42. 42. 29. 19. 36. 25. 22. 17. 19. 26. 30. 20. 15. 212. 21. 21. 11. Iya. Baru 8.
Ya, Awas jangan salah Bunda, jangan salah ya. Lanjut. baru 8. 8 sudah? Terus 8. 21 Bunen, 21 dulu, 11 baru 8. Iya. Baru 8 lagi. 19. 8 lagi. 2 8-nya. Ya. 19. Iya. 5. 5. 5. 8. 8 lagi. 11. 11 lagi. 8. 3. 9. 5. 4. 7. 3. 6. 6. 3. 5. 4. 5. Dan 6. Selesai. Total benar. Betul ya? Iya, Ya. betul Ustaz. Nah, sekarang setelah kita memahami ini, kesimpulannya buat kita semua, jadi buanglah pemikiran kita yang kemarin, yang mungkin memikirkan 6.666. 66 Ya. ayat. Nah, karena orang membicarakan ayat ya, betul nggak? Bukan perintah atau larangan atau apa kan gitu. Nah, ini kurang tepat. Sebenarnya kenapa ada perbedaan di sini ya? Karena tadi yang menjadi 6.666 itu adalah beliau ulama itu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kebaikan, kemungkaran, misalkan atau seperti itu. Kita paham sekarang ya maksudnya kemana ya, Bunda ya? Ya, Ustaz. Paham ya, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan kepada kita, jawabnya insya Allah yang lebih tepat hari ini. Ketika orang bertanya berapa banyaknya ayat di Al-Quran, kita jangan jawab lagi 6.000. Kalau tanya ayat ya pertanyaannya, tapi kalau pertanyaannya berapa banyak larangan, misalkan masalah kebajikan, masalah mencegah kemungkaran, memberikan pahala. Nah, ini kita jelaskan yang tadi. Paham ya? Misalkan orang bertanya masalah ayat, berarti sekarang jawabannya adalah 6.236. Selesai. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang qiraat hafs ya, yang paling populer yang kita pelajari. Supaya kenapa? Supaya kita lebih cinta, itu yang pertama. Supaya kita juga tahu asal usulnya hafs ini, Imam Hafs Jalur Satibiyah ini dari mana dan bagaimana. Nah, kita akan coba terangkan. Mohon diperhatikan ya, disimak. Mungkin ada pertanyaan ya dari kita. Mengapa ya? Nah, ini pertanyaan kita. Insya Allah sekarang kita jawab di sini. Mengapa hampir satu dunia masyarakat Islam bacaan Al-Qur'annya beliau semua mengikuti jalur Hafs Imam Asim Jalur Satibiyah? Pernah nggak kita bertanya seperti itu dalam hati kita? Coba saya tanya nih satu-satu sebelum saya jelaskan. Pernah nggak Kenapa itu qiraat ini itu apa namanya urutan-urutan itu Bunda memang belum terlalu paham Ustaz. Ya, sekarang kita belajar ini Bunda ya.
Selain kita belajar membaca, ya biar kita tahu silsilahnya, ya kan. Ya mungkin kita pernah terlintas kenapa banyak mayoritas orang pada umumnya di dunia ini, ya kan, yang kita duduki hari ini mengikuti jalur hak Imam Satibiyah. Apa alasannya? Nah, ini jawabannya yang akan kita bahas di sini, insya Allah ya. Kita akan coba mendetailkan sebaik mungkin ya. Nanti mungkin kita akan tahu, oh pasti seperti itu. Insya Allah setelah kita tahu jawabannya. Tadi sudah tahu jawabannya, kita pasti nggak tercengang lagi kan? Betul nggak sih? Udah nggak bertanya-tanya lagi kan? Udah jelas kan? Kenapa 66 bagaimana riwayahnya dan kenapa 600 apa tadi? 623 6 itu, nah seperti itu sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke pembacaan atau ke riwayah. Ini ada yang noise, coba ditutup mic-nya biar nggak mengganggu. Minta maaf siapa yang noise. Enggak usah. Ini ada bunyi kresek-kresek ke saya, Bunda. Rina. Coba ditutup mic-nya biar nggak mengganggu ya, minta maaf. Ya, saya jelaskan ya. Mohon ini disimak ya, biar kita lebih cinta kepada Imam Hafs ya. Yang insya Allah kita pelajari malam, kita bisa membaca riwayat beliau atau cara pembacaan beliau, insya Allah ya. Jika kita menjelajah ke pelosok dunia yang sudah saya terangkan tadi ya, bahwa di dunia ini pada mayoritas umumnya masyarakat beliau mengikuti riwayat qiraat Imam Hafs jalur dari Satibiyah yang insya Allah kita pelajari. Baik itu dari Mekah misalkan ya, misalkan dari Malaysia, Indonesia, London dan seterusnya, insya Allah bahkan hampir 95% ya masyarakat pada umumnya di dunia ini mengamalkan riwayat ini. Nah, kenapa ini kok populer banget kayak artis aja? Nah, ini yang perlu kita ingin tahu kan gitu. Pasti penasaran kita. Apa alasannya Imam Hafs ini kiraannya sampai diamalkan oleh pelosok dunia gitu? Apa alasannya kan gitu? Kayak kita mengenal seorang artis misalkan, penyanyi yang kenapa kita kenal dia? Karena dia mungkin cantik ya. Karena mungkin dia suaranya bagus kan gitu. Nah, kita seperti itu juga. Kenapa Imam Hafs ini sangat populer sekali riwayahnya dan bahkan diamalkan di hampir di seluruh dunia ya. 4 keistimewaan ini yang perlu kita pahami, mungkin dicatat untuk pengetahuan buat kita. 4 keistimewaan dari qiraat Imam Hafs yang kita pelajari. Yang pertama ya, yang pertama yaitu beliau Imam Hafs ini adalah anak dari Imam Asim. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Anak dari Imam Asim. Kita jelaskan di situ dulu. Siapa itu Imam Asim? Imam Asim ini adalah ayah tiri dari Imam Hafs ya, seperti ayah tiri. Imam Asim ini guru. Siapa namanya? Abu Abdullah Abu Abdurrahman As-Sulami, guru. Lanjut, Abu As-Sulami. Nah, di sini Rahman ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya? Kemarin sudah saya jelaskan ya, pernah saya jelaskan di sini. Biar bagi yang sudah pernah tahu penjelasan ini supaya ingat. Itu yang pertama, supaya kita tahu. Bagi yang belum tahu supaya tahu juga gitu. Siapa? Biar kita tahu jalur yang kita pelajari ini bagaimana, riwayatnya dari mana, asal usulnya bagaimana, biar kita tahu. Yang pertama, guru dari